mereka masuk ke data. Data pun makin turun. Jadi bisa dikatakan hampir seluruh dunia itu industri telekomunikasi memang mengalami penurunan. Karena makin lama data ini makin murah. Mungkin lama-lama nanti mungkin makin ini bisa gratis suatu saat. Salah satu tantangan Telkom Bang ya, Arya. Tantangan Telkom ke depannya seperti itu. Mau nggak mau Telkom harus masuk ke digital. Digital ini ada berapa jenis bisnisnya. Ada yang namanya digital untuk data center. Ini seperti yang disewakan kepada Google dan sebagainya. Kemudian masuk lagi ke digital content. Nah, kita melihat bahwa digital content ini sudah dimulai oleh yang namanya Telkom lewat IndiHome. Dia jual, ada dua yang dia jual jenisnya. Pertama jual data yang tadi itu makin lama makin turun. Kemudian yang kita selalu pakai wifi di rumah ya. Kemudian dia juga jual yang namanya konten. Yang kita bisa nonton namanya TV kabel. Netflix dan sebagainya itu kita tonton. Tapi dia dari Netflix kan nggak dapat. Nah, dan kita melihat ke depan. Kita melihat bahwa namanya infrastruktur itu adalah kingdom, kerajaan. Jadi Telkom ini punya kerajaan. Tapi siapa rajanya? Kita tahu content is the king. Siapa raja di Telkom? Di telekomunikasi ini. Facebook, YouTube, konten yang diraja. Content is the king. Nah, kita melihat bahwa Telkom ini punya kingdom, punya kerajaan. Tapi nggak punya raja. Kerajaan dia diduduki oleh raja-raja lain gitu. Banyak raja-raja yang terjadi dan ini. Dan sekarang ke depan kita melihat bahwa ternyata teman-teman di konten pun juga berpikir hal yang sama. Mereka nggak mau lagi cuma punya kerajaan. Mereka nggak mau tergantung pada kerajaan. Kita ingat bahwa ada salah satu konten dari dunia masuk Indonesia kita tahan. Karena kita lihat bahwa ini secara bisnis nggak menguntungkan. Saya nggak perlu sebut, itu adalah salah satu yang jual film-film. Pernah itu lama sekali nggak bisa masuk ke Telkom. Nah, ini karena apa? Mereka melihat bahwa, wah kalau gitu kita harus masuk infrastruktur. Sekarang Google masuk infrastruktur. Jangan heran, Google tuh mulai bikin yang namanya ada Google Balon. Dia masuk ke infrastruktur juga semua. Facebook pun masuk ke infrastruktur. Jadi sekarang ini yang content is the king itu, raja itu, pingin punya kerajaan juga. Supaya dia nggak punya ketergantungan terhadap yang namanya konten-konten tadi. Tapi SDM kan sudah ada sebenarnya Bang di Telkom, SDM yang mengurusi itu, yang pakar dalam soal itu. Sebentar dulu, kan tadi belum selesai saya. Nah, kemudian kita mulai bagi-bagi nih. Nah, tahun lalu kami hadirkan yang paham mengenai konten. Direktur, dia adalah founder, dirutnya Bukalapak. Kita masukkan sebagai direktur di Telkom. Nah, kita akhirnya butuh lagi orang-orang yang mengerti lagi yang di bidang komisarisnya. Yang paham mengenai dunia itu, industri itu. Nah, salah satunya yang kita lihat adalah Abdi Negara. Dia punya kemampuan di situ, dia tahu mengenai konten digital, khususnya untuk musik dan sebagainya. Secara itu dia paham. Kemudian itu satu. Yang kedua, Abdi ini adalah seniman yang tidak seniman ansih gitu. Dia tidak hanya sekedar pemain gitar atau pemain musik. Dia adalah seorang manajer yang memang bisa manajemenin banyak hal. Kita tahu banyak sekali panggung-panggung besar di Indonesia itu yang dia manajemenin. Kemudian dia juga punya perusahaan dan sebagainya. Jadi secara korporasi kita melihat bahwa dia tidak sekedar seniman. Orang tahu semua berapa banyak penyanyi, klub-klub, band-band dan sebagainya yang lahir dari tangannya kawan-kawan slang. Banyak banget. Banyak band-band di lokal di Indonesia ini dihadirkan oleh manajemen mereka. Dan mereka manajemen semua seniman-seniman ini. Jadi kemampuan secara manajemennya oke. Dan kemudian pengetahuan mengenai digital, konten digitalnya juga oke. Makanya Abdi kita ambil sebagai komisaris di Telkom. Oke, kompetensinya dianggap tepat dan juga cocok berada di Telkom Indonesia. Ya. Ada pertanyaan, Bang Arya, dari para netizen melalui Twitter kami. Langsung masuk ya? Masih Sudah segmen pertama udah banyak yang Sudah nanya ada nih ke dari narasumber ya. beberapa jam yang lalu. Kita akan tanyakan juga ini khusus untuk Bang Arya Sinulinga. Ya. Bang Arya, jika kemudian memang Bu Irma mungkin dan juga Mas Abdi bukan relawan Jokowi, apakah tetap akan dipilih jadi komisaris BUMN? Banyak. Komisaris BUMN itu ada 5. Ada 9 mungkin lebih. Banyak sekali komisaris dan itu semua tidak hanya siapa. Ada ahli hukum, ada ahli banyak ahli
Seperti menteri kemarin ya, dari Ristek masuk, kita karena pengen menteri yang masuk situ. Baru kali ini ada banyak sekali mantan-mantan menteri masuk. Karena mereka punya kompetensi untuk itu gitu. Mantan-mantan menteri kita masukkan sebagai bagian Yang dari juga komisaris. ternyata relawan Jokowi Ma'ruf Amin kemarin begitu ya Bang? Jangan dilihat dari situnya. Tapi dilihat dari kemampuannya gitu. Tapi kan jelas Bang, mencolok Bang. Kemarin memprakarsai konser 2 jari mendukung Jokowi, kemudian juga berpartisipasi pada Asian Games. Kita ingat yang Asian Games kan jadi komisaris semua ini Bang, Erick Thohir. Kemudian Erick Thohir sekarang jadi Menteri Menterinya. BUMN, Erick Thohir jadi Menteri BUMN. Kemudian ada Wisnu Utama, kalau- ada Abdi. Maksud kami Kalau dia nama-nama nggak yang punya mencolok, kema- Bang kalau nggak Arya. punya kemampuan, Nama-nama yang mencolok, gini. nama-nama yang Gini mencolok. loh. Apakah porsinya apakah lebih banyak relawannya atau kompetensinya, Bang Arya? Gini, kita harus melihat kayak Abdi gitu misalnya ya. Kalau dia mau atau sebagainya gitu. Kalau kita lihat dia lihat kompetensinya, harusnya sejak 2014 kita jadikan jadi komisaris. Bukan sekarang gitu. Kenapa baru sekarang? Loh, karena kita lihat butuh sekarang. Telekomunikasi kan butuhnya sekarang ini. Masalah konten ini gitu. Jadi gini, apakah salah orang yang dikenal oleh pemerintah dekat dengan penguasa menjadi komisaris kalau dia punya kemampuan? Kecuali kalau nggak punya kemampuan gitu. Ini punya kemampuan ya kita masukkan. Nggak ada salahnya.